Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin, Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan tutorial mini software Sigda Lampung Timur. Salah satunya adalah tutorial tentang mini software program Gizi. Untuk menyingkat waktu, mari kita lanjut ke tutorial penggunaan mini software Sigda Lamtim. Terlihat di halaman awal adalah yang tampil halaman login. Sebelum kita klik login, di sini saya akan memberikan beberapa informasi sedikit bahwasanya mini software Sigda Lamtim itu dirancang tidak hanya menggunakan formula Excel tetapi juga menggunakan coding VBA, di mana dalam mini software tersebut terdapat beberapa tombol yang bisa difungsikan jika makronya sudah diaktifkan. Dan bagaimana cara mengaktifkan makronya? Salah satunya dengan cara diklik icon di atas ini, Bapak Ibu bisa dilihat. Jika ada tampilan ini bisa diklik enable editingnya. Ini diklik sampai hilang. Ketika ini sudah hilang, maka tombol-tombol di dalam mini software ini bisa digunakan secara baik. Baik, kita klik. Tunggu sebentar. Diklik sampai tidak ada icon ini, Bapak Ibu ya. Icon ini benar-benar sampai hilang, diklik. Oke. Sekarang icon di sini sudah hilang. Ini artinya tombol yang ada di mini software tersebut bisa langsung digunakan. Dan jika belum bisa digunakan, itu ada beberapa langkah lagi untuk cara mengaktifkannya. Nanti tinggal diklik tutorialnya di halaman beranda atau home dalam mini software tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke tombol login, kita klik. Setelah kita klik tombol login, maka kita akan diarahkan ke halaman utama atau beranda, di mana di halaman utama ini terdapat banyak sekali tombol. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tombol yang ada di halaman utama. Kita jelaskan satu persatu. Pertama, di sini ada tombol beranda atau halaman utama. Kemudian ada tombol data puskesmas, ada tombol dashboard, sasaran, petunjuk teknis, definisi operasional, dan di sini ada tombol rapikan tabel serta tombol untuk mengembalikan format tabel seperti semula. Dan di sini ini adalah tombol menu input data. Ada tombol TTD Rematri, Screening Anemia Rematri, dan seterusnya. Di bawah sini adalah tombol cetak, fungsi tombol cetak, dan di sini adalah tombol ekspor data. Tombol ekspor data ini kita fungsikan ketika kita ingin mengirimkan file ke dinas dengan cara kita ekspor. Kemudian filenya kita kirim melalui email atau WhatsApp. Dan perlu diingat yang kita kirim adalah ekspor laporan bulanan yang kita kirimkan ke dinas. Dan yang untuk ekspor laporan sampai dengan bulan serta triwulan, ini backup data untuk masing-masing puskesmas. Jika ingin diekspor, jika tidak, dibiarkan saja. Dan di sini ada tombol link YouTube tutorial, di mana di sini ada link tutorial cara aktifkan makro dan cara tutorial penggunaan master gizi. Dan di sini ini bukan tombol ya, Bapak Ibu. Ini adalah keterangan saja, keterangan bulan yang aktif dan triwulan yang aktif. Nah, untuk mengganti bulan dan triwulan, menu tombolnya ada di atas, di bagian home, di sini Bapak Ibu. Ini adalah tombol ganti bulan dan tombol ganti triwulan. Ini akan muncul ketika makro sudah aktif dan bisa digunakan. Kita misalkan, kita coba untuk kita ganti bulan, di sini nanti akan berubah. Misal kita klik di sini Februari maaf, ke Maret, dia akan ganti ke Maret.
ke Desember, dia akan ganti Desember, dan sama halnya dengan tombol triwulan. Ketika kita klik tombol ini, maka di semua cetak akan berubah. Misal kita ganti, oh maaf, ini triwulan. Kita ganti yang bulanan. Kita ganti ke Januari, Februari. Secara otomatis akan terganti ke semua halaman cetak. Terganti. Otomatis terganti. Baik, Bapak Ibu, kita ke beranda kembali. Nah, data puskesmas. Ketika kita ingin menginput, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik data puskesmas. Setelah kita klik data puskesmas, kita akan diarahkan ke halaman data puskesmas dan kita ganti nama puskesmasnya ini menjadi puskesmas masing-masing. Dengan cara kita arahkan kursor ke sini. Kemudian setelah kita arahkan, terdapat ikon tanda panah ke bawah. Ini kita klik. Kemudian kita pilih puskesmas yang diinginkan. Misalkan saya ke Margototo. Setelah kita klik Margototo, nanti akan secara otomatis nama desa yang di puskesmas Margototo akan keluar secara otomatis. Dan ini bisa dilanjutkan dengan pengisiannya. Jika ada kendala, nantinya bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Baik, kita lihat, kita kembali ke beranda. Kita lihat di tombol input data. Nah, ini adalah nama desa puskesmas di Margototo. Dan seterusnya seperti itu. Cetak juga secara otomatis. Setelah kita merubah data puskesmas ke data masing-masing, langkah selanjutnya kita rapihkan tabel cetak yang di sini. Kenapa ini dirapikan di awal? Karena ketika sudah nanti ada isinya, itu agak berat Bapak Ibu ketika kita merapikan tabel cetaknya. Nah, ini adalah contoh tabel cetak yang belum kita rapikan, jumlahnya ada 36. Kalau kita mau rapikan satu-satu itu sangat memakan waktu yang cukup lama, seperti ini. Karena di sini ada halaman cetak bulanan dan sampai dengan bulan, begitu juga triwulan. Perlu diperhatikan jika tombol ini berwarna berbeda sendiri, itu artinya halaman ini yang aktif. Baik, kita kembali ke beranda, kita contohkan. Misalkan kita ingin merapikan halaman cetak bulanan, kita klik. Secara otomatis nanti akan rapi semuanya. Kita tunggu, kita klik. Ini adalah proses untuk merapikan tabel cetak di halaman cetak bulanan. Nah, setelah gambar ikon tangan ini sudah muncul, itu artinya sudah selesai merapikan tabelnya. Kita cek. Ya, secara otomatis rapih sampai ke cetak fit A balita. Bisa dilihat rapi. Bisa dilihat kembali, ini rapi. Dan cetak sampai dengan bulan ini belum rapi. Kenapa? Karena kita belum mengklik tombol di sini. Rapikan tabel cetak sampai dengan bulan. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita ingin merapikan tabel cetak, ini tombolnya sudah ada masing-masing. Jadi mana yang ingin dirapikan, maka secara otomatis nanti akan rapi semuanya. Oke, setelah kita rapikan tombol cetak, kita ke menu dashboard. Dan ini adalah tampilan menu dashboard untuk program Gizi, di mana ada beberapa grafik nantinya yang akan muncul. Grafik ini adalah grafik persentase. Ketika sudah ada data, nanti ini akan otomatis muncul semua. Kemudian kita ke tombol sasaran. Ke tombol sasaran,
tabel belum rapih. Cara untuk merapihkan tabelnya, kita klik icon ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, kita hilangkan centang di bagian blanks, kemudian klik OK. Secara otomatis tabel akan rapih, kemudian dilanjutkan untuk mengisi tabel sasarannya sesuai indikator program masing-masing. Setelah kita mengisi data di tabel sasaran, kita kembali lagi ke beranda. Di sini ada petunjuk teknis penggunaan, ini software, dan jika mengalami kesulitan bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Dan di sini ada tombol definisi operasional. Ini masih kosong karena datanya belum dapat. Jika sudah ada, nanti ada isinya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke beranda. Ketika kita sudah menyelesaikan langkah-langkah yang ada di sini, barulah kita melakukan input data di tombol input ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tombol input data, misalkan di Bumil Anime-nya. Ketika kita klik tombol input data, maka kita akan diarahkan ke halaman input data. Halamannya seperti ini, dan semua halaman sama. Dan di halaman input data ini terdapat beberapa tombol, bisa dilihat fungsinya sama. Dan di sini adalah tombol refresh formula dan tombol print atau cetak, serta ini tombol untuk merapikan tabel. Baik, mungkin yang saya jelaskan di halaman input data adalah tombol refresh formula. Tombol refresh formula ini berfungsi untuk mengembalikan formula yang hilang karena mungkin kita tidak sengaja menghapusnya atau menekannya sehingga hilang. Misalkan kita tekan seperti ini kan hilang formulanya, atau kita hapus. Misalkan ini saya hapus semua, saya contohkan. Dan di sini tidak ada formulanya sama sekali ya, 2 bulan. Baik, bagaimana cara untuk mengembalikan formula ini? Dengan cara kita klik tombol refresh formula. Kita klik, tunggu beberapa saat, formula akan kembali seperti semula. Jadi jangan khawatir jika formula di halaman menu utama ini hilang. Kita bisa munculkan kembali. Dan selanjutnya, kita rapikan tabel input data supaya terlihat rapi dan bagus. Bagaimana caranya? Sangat mudah, kita klik icon ini aja. Dengan cara kita klik, kemudian kita hilangkan centang di bagian blank saja Bapak Ibu. Kemudian OK. Secara otomatis, tabel di halaman input data rapi dan terlihat sangat bagus. Dan cara merapihkan tabel di halaman input data itu berlaku di semua halaman input data di beberapa halaman input data lainnya. Misalkan di ACS eksklusif, kita rapikan, kita hilangkan centang di bagian blanks, kemudian PMT balita, dan seterusnya. Dan di halaman-halaman lainnya terdapat juga tombol refresh formula yang berfungsi untuk mengembalikan formula ketika hilang. Baik, Bapak Ibu, setelah kita ke halaman input data, kita kembali lagi ke beranda. Kemudian kita masuk ke halaman cetak. Ini adalah tombol-tombol di halaman cetak yang ketika kita ingin mencetak, kita klik saja tombolnya. Kita back, kita klik lagi. Di halaman cetak terdapat tombol beranda back input. Ini maksudnya adalah kembali ke halaman input, dan ada juga tombol cetak sampai dengan bulan dan cetak triwulan sama. Mungkin penjelasan di halaman cetak cukup di sini. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, sebelum kita mencetak data, kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Kita ganti bulannya dulu dengan cara mengklik
tombol yang ada di atas ini Bapak Ibu ya. Kita ganti bulannya sesuai kebutuhan. Misal kita ingin di bulan Januari, di triwulan 1 dan seterusnya. Ini akan secara otomatis semua terganti. Setelah kita ke halaman cetak, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu tombol menu ekspor data, di mana tombol ini adalah tombol untuk meng-backup file ataupun untuk mengirimkan data ke dinas. Dan perlu diingat, sebelum kita mengekspor file, itu perlu diingat file di bulan mana yang ingin diekspor. Ya ini, keterangannya. Perhatikan keterangan di sini. Oke. Kita contohkan cara kerja tombol ekspor datanya. Misal kita ingin mengekspor laporan bulanan, kita klik. Nah, setelah kita klik tombol ekspor laporan bulanan, ini akan tampil menu dialog. Ini menu dialognya yang saya maksud. Ini adalah menu dialog di mana kita ingin menyimpan file, kita ingin simpan di mana. Misalkan saya ingin menyimpan di D, kemudian saya buat folder baru, kemudian saya namakan misalkan 0 titik laporan tahun 2023 Gizi. Kemudian saya open filenya. Nah, sebelum kita menyimpan file, di sini ada pemberitahuan jangan lupa rename laporan. Nah, ini kita rename. Misalkan laporan gizi bulan Februari Puskesmas Margototo 2023. Kemudian kita save. Secara otomatis halaman cetak di bagian bulanan itu semua akan terekspor. Yang saya maksud ini secara otomatis akan terekspor. Jika dulu satu folder banyak file, sekarang hasil ekspornya itu satu file banyak sheet. Oke, kita contohkan, kita buka filenya. Kita ke D. Nah, ini dia. Saya buka, Bapak Ibu, hasil ekspor datanya. Nah, yang saya maksud tadi satu file banyak sheet adalah di sini Bapak Ibu. Bisa dilihat di bawah sini. Ini banyak sekali terdapat sheet. Saya contohkan, saya buka. Ada sheet screening anemia Remarty, ada cetak vitamin A balita, dan di sini juga ada keterangannya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat. Karena ini tadi belum saya rapihkan, jadi ini masih muncul ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin sampai di sini penjelasan tutorial penggunaan Master Sigda Lampung Timurnya. Jika kurang jelas, bisa hubungin kontak WhatsApp saya di bagian petunjuk teknis. Di sini sudah ada. Baik, Bapak Ibu, penjelasan tutorial Master Sigda Lampung Timur cukup sampai di sini. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.